Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada akhirnya kita sampai juga di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Di tanggal 29 Ramadan ini seolah-olah baru saja kita membersamai bulan Ramadan, dan tidak lama lagi bulan Ramadan akan benar-benar meninggalkan kita. Tetapi sesungguhnya ini adalah waktu yang sangat luar biasa. Kebersamaan kita dengan bulan Ramadan adalah kebersamaan yang membuktikan cinta dan kasih sayang Allah. Kebersamaan yang mendidik kita betapa pentingnya menggunakan waktu yang sangat-sangat urgent, waktu yang diberikan oleh Allah yang sangat terbatas, yang semula disebut 1 bulan, tetapi Allah menyebutnya dengan ayyamun ma'dudat. Ternyata hari-hari tertentu itu tidak lama. Hari-hari yang tertentu itu sangat singkat, cepat sekali berlalu, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar sudah sampai pada akhir kita menikmati kebersamaan dengan bulan Ramadan. Tentu kita tidak boleh bersedih, kita harus move on, dan kita juga harus memetik pelajaran penting apa yang Allah inginkan kita selama bulan Ramadan. Ya, di antara pelajaran penting yang kita dapatkan bulan Ramadan adalah habit-habit baik, tradisi-tradisi baik yang Allah Subhanahu wa taala biasakan kita melakukan selama bulan Ramadan. Di antaranya ibadah yang sangat-sangat terasa sekali adalah ibadah puasa. Maka diharapkan nanti kita juga menjalankan adanya puasa sunnah di luar bulan Ramadan untuk mendapatkan memori pada saat kita melakukan puasa selama 1 bulan penuh. Kemudian kita juga ada tradisi bersedekah, membayar zakat mal atau menunaikan zakat fitrah. Maka kita juga ada saatnya punya kepedulian kepada kaum du'afa. Kemudian ada hal-hal penting selain ibadah-ibadah yang tadi disebut, juga termasuk sholat malam, membaca Al-Quran, membersamai kitab-kitab Allah, menelaah kitab Allah Subhanahu wa taala melalui tadabbur, mempelajarinya, dan bahkan sampai mengajarkan. Maka tradisi-tradisi baik itu sudah melekat dengan kita. Bahkan seperti hanya sahur yang mungkin terasa berat di 1-2 hari pertama, maka akan menjadi ringan di hari berikutnya. Nah, itulah yang disebut tradisi, ketika kebiasaan yang sudah rutin dan dilakukan akan menjadi ringan untuk dilakukan. Maka untuk meneruskan tradisi-tradisi ini diperlukan kesungguhan. Tradisi ini ada pembelajaran di baliknya. Puasa misalnya, kita sudah melakukan pembelajaran dan bertafakkur serta menadaburi apa hikmah di balik puasa. Tentu bukan sekedar menahan lapar, haus, dan yang membatalkan puasa, tetapi ada hikmahnya supaya kita bisa meneruskan bagaimana mulut kita berpuasa, menahan tidak membicarakan aib orang. Mulut kita kontrol supaya hanya berbicara yang baik. Lisan kita terbiasa dengan berzikir dan memperbanyak tilawatul Quran. Lisan kita gunakan, bibir kita gunakan untuk tersenyum, menyampaikan optimisme, bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Ini adalah tradisi-tradisi yang mungkin ya di awal itu terpaksa, di awal itu terasa berat. Tapi ketika selama 1 bulan penuh ini kita biasakan, maka itu menjadi tradisi yang ringan dan sudah menjadi habit. Maka mari kita teruskan. Itu tidak mudah. Pembelajaran 1 bulan ini menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, kita di bulan Ramadan ini ada satu hal yang menarik, adalah ketika Allah mengistimewakan bulan ini dengan Lailatul Qadar. Dan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an itu adalah penekanan bahwa urgensi betapa posisi Al-Quran itu penting. Maka mari kita jangan geser Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran itu adalah patokan interaksi kita ketika kita hidup. Baik kita membacanya dengan target-target tertentu,
atau kalau bisa kita menghafalnya, atau kalau bisa lagi ditambah menadaburi hariannya, kemudian sampai kita memahami lebih dalam dan mengajarkannya. Ini habit-habit yang Allah telah biasakan kepada kita. Kita bisa tambahkan kuantitas dan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Demikian halnya ketika Allah memberikan note yang spesifik di ayat 186, betapa bahwa doa itu adalah ibadah, betapa kedekatan Allah itu niscaya. Maka kalaupun ada hambanya yang jauh, dialah yang menjauh. Nah, ini menandakan apa? Menandakan kita harus memperbaiki cara kita berdoa, adab-adab kita berdoa juga dipelajari dan dipraktekkan, karena kita sangat-sangat perlu bukan hanya petunjuk kepada Allah, tapi betul-betul memiliki motivasi, kekuatan melalui doa. Karena doa itu disebut sebagai mukhul ibadah, doa itu disebut sebagai senjata, doa itu disebut sebagai bentuk imunitas, atau kalau bahasa yang sekarang vaksin, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggenjot untuk membiasakan kita. Nah, ada tradisi yang menarik berikutnya adalah di ayat terakhir yang biasanya lewat, yaitu adalah dengan kembali kepada keluarga, back to family. Di ayat 187 ini, kembali kepada keluarga itu merupakan salah satu tujuan dari adanya bulan Ramadan. Ketika seseorang kembali kepada keluarganya, dia betul-betul mentajdid akad nikahnya. Dia ingin menjadi fungsi sebagai libas, sebagai pakaian. Maka itu adalah bentuk keharmonisan, bentuk kesungguhan dan cintanya kepada keluarga. Apa rahasianya? Sekedar mengulang nantinya insya Allah setelah jeda singkat yang berikut ini. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TVmu yang berbahagia. Hikmah adanya ayat 187 bahwa kita kembali kepada keluarga itu menjadi sunatullah. Jangan pernah ada para ayah yang lebih nyaman di luar. Jangan pernah ada suami yang juga mengabaikan tanggung jawabnya di rumah. Jangan pernah ada anak-anak yang lebih asik bergaul dengan teman-teman sebayanya. Jangan pernah ada istri yang sudah bosan di dalam rumah. Maka rumah itu menjadi suasana yang nyaman. Bulan Ramadan ini minimalnya kalau tidak bisa buka puasa bersama, ada momen sahur bersama. Dan itu ketika sahur bersama ada dialog, ada ketersalingan di situ yang mungkin selama ini tertutupi dengan kesibukan, kegiatan yang menyulitkan mereka bahkan untuk sekedar makan bersama. Maka jangan sampai yang Allah sudah biasakan selama 1 bulan, kalau tidak ada bolong-bolongnya karena keluar kota atau karena lewat sahurnya, maka itu adalah pembiasaan yang dahsyat. Maka nanti kita dalam tanda kutip pasti kita tidak ingin kehilangan momen itu. Sehingga nanti sehari-harinya kita akan coba berusaha menemani anak kita sarapan ketika kita hendak meninggalkan rumah kita. Menemani keluarga kita, minimal sehari itu ada kebersamaan, entah dalam bentuk makan atau dalam bentuk sholat berjamaah atau dalam bentuk membaca Al-Quran tadarus bersama. Itu adalah satu pembiasaan yang sangat luar biasa. Nah, ini porsi penting karena dinamika di luar dia berkhidmah dan bersosial itu dipengaruhi bukan hanya sedikit tapi banyak pengaruhnya dari kondisi di dalam rumah. Maka ketika kaum muslimin itu melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dia kembali ke rumah dengan baik, hubungan dengan suami atau istrinya baik-baik saja, insya Allah dalam struktur masyarakat yang lebih besar, itu hubungan mereka juga baik-baik saja. Yang punya jabatan, yang punya pangkat, dia tidak merasa arogan. Yang lemah, du'afa, yang miskin, terbatas, tidak merasa minder, atau tidak merasa bahwa dia menjadi warga negara atau masyarakat dengan kasta yang rendah. Sehingga interaksi yang dinamis ini menjadikan seorang muslim dia bukan menerima dalam arti yang positif, tapi dia qanaah, dia nyaman, dia tenang dengan kondisinya, sehingga apapun itu tidak berpengaruh interaksi sosialnya dan ibadahnya, baik kepada Allah ataupun kesalehan antara dia dan sesamanya. Nah, inilah tradisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita teruskan.
Ada tradisi ilmu. Tradisi ilmu ini juga demikian, karena kita berpuasa tentu perlu menyiapkan, ada kesiapan fisik, ada kesiapan psikis, ada kesiapan ilmu dan wawasan, ada fiqhus siyam, ada fiqhus zakah, ada fiqhul i'tikaf, bahkan ada fikih Idul Fitri. Ini semuanya adalah ilmu. Kita tidak bisa menjalankan itu dengan rutinitas kebiasaan sebelumnya, tapi dengan pembelajaran berarti kita membersamai para ulama, menghormati guru-guru, dan kita menelaah kitab-kitab informasi, dan ada ketersalingan antara kita dengan interaksi ilmu itu sendiri. Ini adalah habit yang Allah Subhanahu wa taala ingin tumbuhkan supaya begitu kita keluar dari madrasah Ramadan, bukan hanya kita menjalani rutinitas yang kita lakukan dari sebelum datangnya bulan Ramadan, tetapi ini mendapatkan spirit pembiasaan tradisi-tradisi yang baik tadi. Alangkah indahnya ketika tradisi yang baik itu dilakukan secara komunal. Kita dalam masyarakat terkecilnya, dalam bentuk keluarga, kita punya kesepakatan yang bisa dipertahankan, baik puasa sunnah, atau membaca Al-Qur'annya, atau sholat malamnya, atau berbagi dengan tetangga, dengan orang lain, kemudian reading habitnya, sebulan sekali minimal membeli buku, atau silaturahim dengan dzawil qurba, kerabat dan orang-orang yang kita cintai, dan termasuk juga memuliakan orang tua, teman-teman atau sahabat orang tua kita. Ini adalah habit-habit yang Allah Subhanahu wa taala ingin tumbuhkan. Maka kalau kita mengenang sejarah umat Islam terdahulu, ada tradisi yang dikembalikan pada saat bulan Ramadan. Tradisi keberanian, bahwa tradisi perjuangan di bulan Ramadan. Dahulu bulan Ramadan adalah justru bulan-bulan berat karena mereka harus eksis pada Perang Badar, itu terjadi di bulan Ramadan. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pun dilakukan pada saat bulan Ramadan. Itu adalah tradisi perjuangan, ada struggle di situ. Mari kita lakukan struggle, perjuangan itu sebagaimana kita dididik para generasi pendahulu kita. Ada tradisi memaafkan. Tradisi memaafkan adalah kita berlapang dada, kita luaskan, kita luangkan ruang di dalam dada kita sehingga kita tidak melihat kekurangan saudara kita, termasuk bahkan mungkin yang menyinggung atau menyakitkan kita. Ketika seseorang memaafkan, maka itu dia mengembalikan tradisi saling memaafkan. Tradisi silaturahim misalnya. Tradisi silaturahim ini adalah tradisi yang menguatkan untuk mengobati kerinduan dengan sesama saudara, sahabat, famili, ikatan guru dan murid, orang tua dan anak, dan seterusnya. Maka tradisi ini adalah mengembangkan kebaikan-kebaikan yang sudah tertanam sebelum adanya perjumpaan secara fisik. Apalagi kita sedang dalam kondisi recovery, pemulihan pasca adanya pandemi COVID-19 yang sudah lewat beberapa waktu lalu. Jadi tradisi-tradisi ini ketika kita mampu menjalankan, maka akan sangat mudah. Tradisi memaafkan, back to family, tradisi membaca, lalu kita ada juga tradisi yang bentuknya ritual, ritus seperti sholat malam. Sholat malam adalah tradisi yang baik untuk merefleksikan diri kita, sejauh mana kita punya me time. Apa makna me time kita? Me time kita adalah sebaik-baik waktu ketika kita bersama Allah, berdialog dengannya, mengeluh kepadanya. Kita mendapatkan rongga-rongga kita secara spiritual itu mendapatkan kenyamanan, dan itu terjadi hanya di malam hari. Nah, tradisi yang lainnya insya Allah kita bisa pelajari setelah jeda singkat yang berikut ini. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, tradisi-tradisi itu adalah tradisi yang sangat luar biasa. Tradisi dalam artian yang bukan hanya sekedar menjadi adat, bukan menjadi kebiasaan, tapi ini adalah tradisi yang dinilai menjadi ibadah. Kalau kita niatkan, maka ini ada tambahan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membiasakan sesuatu yang baik, biasakan sesuatu yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita misalnya kita skip tadi barusan terkait dengan sholat malam. Itu adalah bagaimana kita menikmati me time kita, mendapatkan kualitas kedekatan kita dengan Allah yang hanya kita dan Allah saja. Lalu kemudian kita dengan keluarga kita tadi, ya, dengan istri kita, suami, ya,
dan itu juga luar biasa, ada quality time-nya. Lalu kemudian dengan kitab Allah juga kita rise up, kita tingkatkan kembali. Dan tradisi-tradisi yang lainnya yang sangat banyak sekali yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi jangan hanya terhenti di situ. Karena la'allakum tattaqun itu harus terngiang-ngiang di telinga kita. Itu bentuknya fi'il mudhari', present continuous. Artinya jangan pernah kita menjadi orang baik hanya di Ramadan. Kita menjadi baik di luar dan di dalam bulan Ramadan. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi muhsinin, inna naraka minal muhsinin, di penjara dalam keadaan susah. Ketika beliau menjadi pejabat, bahkan sampai yang tertinggi menjadi raja muda atau perdana menteri, mereka orang-orang di luar juga rekognisinya adalah inna naraka minal muhsinin. Nabi Yusuf diapresiasi sebagai orang baik dalam kondisi apapun. Maka seharusnya kita juga demikian. Maka 1 bulan ini jangan kita sia-siakan. Jangan kita kembalikan kepada hal-hal yang negatif. Kalau kembali pada hal-hal yang positif, beberapa kesibukan yang lainnya yang bisa mengantarkan kita pada mempertahankan tradisi baik ini tentu akan sangat baik. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu, tanpa terasa memang kita harus menyudahi puasa kita, tetapi tentu kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan kita menikmati bulan Ramadan ini. Dan ciri-ciri orang yang menikmati bulan Ramadan adalah dia beribadah dengan enjoy tanpa beban. Dia melanjutkan tradisi yang baik ini tanpa harus terbebani dengan kesulitan-kesulitan. Karena itulah di akhir bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal, di malam bulan Syawal ini, kita disunahkan untuk bertakbir, untuk membesarkan Allah, agar Allah itu terus besar. Kita disunahkan untuk berbahagia. Kenapa? Karena Allah yang menanggung kita, Allah yang maha besar. Tradisi-tradisi baik itu jangan kita hentikan. Jangan kita kurangi terlalu banyak, karena kita sudah siap menyambut puasa sunnah, dan itu artinya kita berpuasa selama 1 tahun. Siapa yang berpuasa 30 hari dan melanjutkannya dengan 6 hari bulan Syawal, faka'annama yasumat dahra kullah, seolah-olah dia berpuasa 1 bulan. Itu makna bahwa adanya tradisi ini tidak kemudian kita hilangkan sama sekali. Para pemirsa dan sahabat TV-mu rahimani wa rahimakumullah, ada pembelajaran penting sebagai takeaway lesson kita sebelum kita berpisah dengan bulan Ramadan. Yang pertama, puasa adalah ibadah spesifik antara kita dengan Allah. Dan itu berarti betul-betul kualitas kita lah yang, diri kita yang mengujinya. Diri kita yang diuji dan diri kita yang mengujinya. Ada kejujuran pembelajaran di situ. Dalam ibadah puasa ada banyak pelajaran pendidikan karakter, kejujuran, kedisiplinan, ya. Ada makna kesungguhan, ada makna menahan, dan lain sebagainya yang pernah kita dapatkan selama bulan Ramadan. Yang kedua, ritual-ritual yang Allah Subhanahu wa taala sunnahkan atau wajibkan di bulan Ramadan ini adalah bentuk ikhtiar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita terekayasa dalam kebaikan. Karena orang kalau sudah terekayasa, dia tidak punya pilihan dan akan ringan. Sebagaimana dibalik, ya, kalau kemungkaran merajalela, maka manusia akan terekayasa, sulit mengingkarinya. Kalau kemungkaran merajalela, orang-orang yang baik menjadi mungkar. Maka ini Allah ingin kita terekayasa dengan kebaikan. Coba kalau semua orang baca Quran, yang nggak baca Quran itu kayak asing. Semua orang nutup aurat, yang buka-bukaan itu akan merasa diasingkan, akan merasa aneh. Semua orang itu makan halal, yang tidak makan halal akan malu. Semua orang berada dalam kesibukan yang baik, yang kesibukannya buruk akan malu. Coba semua orang tidak melayani bigos-bigos itu, biang gosip itu akan hilang dan mati sendiri. Majelis gosip tidak akan berkembang karena diganti dengan majlisul ilm, majlisul dzikr, majlis-majlis kebaikan, tempat bertukar ide, berbelanja ide yang produktif. Maka ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan mudahkan kita di bulan Ramadan. Mari jangan dihentikan. Kalaupun itu ada jeda sebentar, balik lagi lanjutkan. Minimal ini akan berlanjut dan berkelanjutan. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan kalbu kita. Menjernihkan kalbu itu adalah penting karena dia adalah tempat iman, tempat bahagia. Jangan sampai kemudian didesak dengan rasa iri, didesak dengan dengki, didesak dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Karena kalbu kita itu kejernihannya menjadi bekal yang sangat penting. Orang-orang yang datang kepada Allah dalam keadaan biqalbin salim adalah orang-orang yang akan mendapat nikmat luar biasa. Sebagai takeaway lesson yang keempat,
bahwa kenapa seorang yang berpuasa itu bahagia. Nanti ada sesi sendiri insya Allah kita bahas. Orang yang berbahagia karena saya sudah mengerjakan tugas. Orang-orang yang mendapatkan tugas, ketika dia menyelesaikan tugasnya, purna tugas, bahagia dia. Kewajibannya sudah ditunaikan. Dia plong, tidak ada hutang. Dan yang kedua, dia bahagia menjumpai siapa yang menugaskan. Dan inilah yang disebut di dalam Al-Quran dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Adanya yang disebut dengan ridho. Keridhoan itu adalah kepuasan dari kedua belah pihak. Ridho itulah yang akan menghasilkan energi positif. Makanya habit-habit dan tradisi yang baik selama bulan Ramadan ini akan menginspirasi terlahirnya kebaikan-kebaikan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa selama-lamanya, berkelanjutan menjadi orang baik di luar dan di dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah. Mohon maaf bila selama berinteraksi selama 1 bulan banyak kekhilafan dan kekurangan serta keterbatasan dari saya. Dan mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa menjadi tadzkirah yang bisa bermanfaat untuk saya dan untuk para pemirsa semuanya. Mohon maaf dan terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.